Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 470. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Faktanya, Okta sudah sangat marah. Aditya masih berani datang ke Jakarta. Okta mengira ini adalah penghinaan terhadap keluarga Okta. Tapi bagaimanapun juga, orang selalu licik. Meskipun Okta marah, pikirannya masih cukup jernih. Tidak, pernahkah kamu memikirkan mengapa Aditya datang ke Jakarta saat ini? Okta bertanya pada Doni dan Ridwan. Mata Ridwan melotot. Sejauh yang saya tahu, dia ada di sini untuk membantu Mary. Mary akan pindah ke Bandung bersama keluarganya. Mary, apakah dia gadis yang kamu kejar? Kan? Hati Ridwan sakit. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Hal yang tidak berguna, bahkan tidak bisa bertarung dengan seorang wanita. Dia tidak bisa mengalahkan Aditya, dan dia tidak bisa mempertahankan wanitanya. Kakek, jangan bicara seperti ini. Cepat ambil keputusan. Kalau tidak Aditya akan meninggalkan kota Manado. Ya, ayah. Bukankah kita akan membalas dendam? Doni bertanya pada Okta dengan tatapan tajam di matanya. Okta sangat marah hingga dia meninju meja samping tempat tidur. Bagaimana bisa kamu tidak membalas? Salah satu tulang rusuk kakak tertuamu dipatahkan oleh Aditya. Arifudin dan Ibrahim bahkan lebih parah lagi. Anggota tubuh mereka lumpuh dan mereka terbaring di tempat tidur seperti lansia. Sial, aku ingin Aditya mati secara buruk. Baiklah, aku akan membawa lebih banyak orang sekarang untuk menghancurkan Aditya. Tidak, baru saja bertanya mengapa Aditya datang ke Jakarta saat ini. Apa yang Anda katakan salah? Menurut analisis saya, Aditya datang untuk mencari tahu kebenaran dan ingin melihat apakah sejarawan kita membalas dendam. Dani melirik Okta. Dani Ridwan mengangguk berulang kali. Sangat setuju dengan kata-kata Okta. Jadi, meskipun Aditya hanya memiliki satu gadis bersamanya, pria ini mungkin sebenarnya membawa banyak orang secara diam-diam. Jika kita bertindak gegabah, kita hanya akan jatuh ke dalam perangkapnya. Ayah, apa yang kamu katakan masuk akal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Okta mendengus dan berkata kepada Doni. Jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturan. Kita tidak perlu melakukan apapun. Aditya akan selesai. Datanglah. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan anak ini. Doni menggaruk kepalanya. Dia merasa sakit kepala karena dia tidak berani melihat Aditya. Kalau begitu pergilah. Kamu tidak perlu membawa lebih banyak orang. Jika Aditya ingin berurusan denganmu, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa. Sebaliknya, kamu akan membuatnya tertawa. Kepala Doni begitu besar sehingga dia ketakutan. Apa? Kamu tidak berani pergi? Benar-benar tidak ada gunanya. Pergi saja dan lihat. Aditya mungkin tidak akan melakukan apapun padamu. Okta memandang Doni dengan kecewa. Doni tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Ridwan, ikut aku. Doni memandang Ridwan di sampingnya dan berkata. Ridwan terus menyeringai. Tapi dia tidak punya pilihan selain setuju dan mengikuti Doni keluar rumah. Tak lama kemudian, kedua orang itu pergi ke rumah Taufik. Melihat beberapa mobil diparkir di luar, Doni sekilas mengenalinya. Ada sebuah Mercedes milik Omes, seorang pengembang real estate di kota itu. Sial, apa yang dilakukan Omes di sini? Doni cukup bingung. Jadi dia membuka pintu dan masuk bersama Ridwan. Begitu dia memasuki pintu, Doni merasa cemas. Bagaimanapun, Aditya ada di sini. Omes terkejut. Tuan Doni, hehehe. Omes segera tersenyum dan mengulurkan tangannya. Omes ingin berjabat tangan dan dekat dengan Doni. Tanpa diduga, Doni hanya menatap Omes dengan dingin dan mengabaikannya. Hal ini membuat Omes sangat malu. Tapi dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Tuan Aditya. Kapan Anda datang? Doni mendekati Aditya. Dia segera berhenti tersenyum dan memaksakan dirinya untuk tersenyum.
membungkukkan badannya untuk memulai percakapan dengan Aditya. Melihat Doni seperti ini, Omes dan Najemi terkejut. Tuan Doni sebenarnya bertingkah seperti bawahan di depan Aditya. Siapakah Tuan Aditya ini? Omes dan yang lainnya sangat terkejut, dan samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak baik. Aditya hanya memandang Doni dengan dingin dan berkata, "Doni, siapa yang terbaik di kota ini?" Doni tertegun sejenak oleh pertanyaan Aditya, tetapi segera dia berkata dengan kasar, "Tentu saja Tuan Aditya adalah yang terbaik. Selama Anda di sini, kami bukan apa-apa. Ada yang salah dengan apa yang kamu katakan." Mata Aditya ke arah Doni. Ya, ada yang salah dengan apa yang saya katakan. Tuan Aditya, mengapa Anda menanyakan hal ini? Doni sangat rendah hati. Dia berdiri di depan Aditya dengan merendahkan. Katakan saja apapun yang aku tanyakan padamu. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Aditya tidak mau dan memarahi Doni. Doni ingin mencabik-cabik Aditya di dalam hatinya. Sangat marah sampai hampir meledak. Ya, saya mengatakan kepada Tuan Aditya untuk tidak marah. Sejarawan kita di Jakarta adalah yang terbaik, kata Doni dengan takut-takut. Ridwan berdiri di samping Doni, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya mengintip ke arah Mary. Dia belum menyerah pada Mary, tapi Omes berkata bahwa dia yang paling hebat di Jakarta. Aditya menunjuk ke arah Omes dan tertawa dingin. Begitu kata-kata ini keluar, Omes hampir kencing di tempat. Saya pikir orang bernama Aditya itu sangat jahat. Apakah kamu ingin membunuhku? Doni bukanlah orang biasa. Dia memiliki pikiran yang sangat cerdas. Ketika dia melihat Aditya mengatakan ini, dia segera memahami niat Aditya. Benarkah, Tuan Aditya? Jangan khawatir. Saya akan bertanya kepada Omes tentang ini. Setelah Doni selesai berbicara, dia berjalan ke arah Omes dan matanya membelalak. Meskipun Doni hanya membawa Ridwan sebagai pengikutnya, Omes juga takut pada Doni. Ketika keluarga Okta marah, Omes tidak akan mampu menanggung akibatnya. Tuan Doni, Bang, Doni menamparkan Omes dengan keras. Omes, kamu bisa melakukannya. Kamu sudah dewasa, kan? Tidak, Tuan Doni. Harap tenang. Saya belum paham sebelumnya. Petik 2. Tidak, tadi. Kamu bilang kamu yang terbaik di Jakarta. Doni berteriak dengan marah dan menamparnya 2 kali. Wajah Omes bengkak karena pemukulan. Dia marah dan malu. Tapi dia tidak berani menyinggung Doni. Sialan. Apakah kamu menyinggung Tuan Aditya? Untuk melarikan diri dari Aditya dengan lancar, Doni berperilaku sangat baik saat ini dan tidak tahu bagaimana menyanjung Aditya. Bukan itu masalahnya. Tuan Doni, tolong dengarkan saya. Tuan Aditya dan saya hanya memiliki sedikit kesalahpahaman. Omes berkata dengan gugup. Saya salah paham bahwa Anda lumpuh. Pergi dan berlututlah di hadapan Aditya. Doni mencengkeram kerah baju Omes dan menariknya ke arah Aditya. Omes tidak berani melawan. Hatinya kacau. Dia tidak mengerti mengapa Doni begitu takut pada Aditya dan mengapa dia sangat ingin menyenangkan Aditya. Tuan Aditya, jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Saya minta maaf kepada Anda. Omes berkata kepada Aditya dengan gugup. Berlututlah. Mary berteriak kepada Omes dengan suara yang manis. Bersambung.